Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang saya hormati serta rekan debat yang saya banggakan. Sebelum memulai perdebatan pada hari ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Nikola Ananda Legiana Saputra dari SMA Negeri 1 Langkerembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bertindak sebagai pembicara dari tim pemerintah. Mosi perdebatan pada hari ini ialah di negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Sebelum saya menyampaikan argumentasi saya, izinkanlah saya untuk menyampaikan informasi yang terkait dengan mosi perdebatan hari ini. Yang pertama tentang definisi dari indeks integritas sekolah, yang merupakan pengukuran kinerja institusi sekolah yang berbasis kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua, indeks kejujuran siswa adalah pengukuran kejujuran siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Dewan juri yang saya hormati, saya menyetujui dengan mosi perdebatan ini. Tentu ada alasan mengapa saya menyetujui mosi ini. Yang pertama, pada negara-negara yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi, sangat bagus jika dalam sistem penerimaan mahasiswa baru, jika seleksinya didasarkan pada indeks sekolah dan juga indeks kejujuran siswa. Mengapa demikian? Karena perguruan tinggi di negara tersebut mempunyai niat untuk setidaknya mengurangi tingkat korupsi di negaranya. Salah satunya sedari awal dengan cara menyeleksi calon mahasiswa yang memiliki integritas yang baik, yang salah satunya dibentuk dari lingkungan sekolah. Sekolah dengan integritas kelembagaan yang baik lebih berpeluang dalam membentuk generasi yang juga memiliki integritas yang positif. Saya akan menjelaskan terkait dengan ukuran kualitas sekolah yang memiliki integritas dan terbebas dari korupsi. Secara sederhana, sekolah tersebut harus dikelola secara efektif, efisien, mengutamakan nilai-nilai transparansi dan juga akuntabilitas pengelolaan, khususnya pengelolaan keuangan sekolah. Karena bagaimanapun, sekolah menjadi salah satu sektor dan area yang paling rawan munculnya korupsi di sebuah negara. Selain itu, berdasarkan banyak penelitian, jika dalam lembaga pendidikan atau sekolah tersebut tinggi tingkat intoleransinya, maka kecenderungan sekolah tersebut memiliki potensi besar menjadi lembaga yang korup. Mengapa demikian? Karena salah satu indikator dan nilai sebuah lembaga bebas dari korupsi adalah tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap pengelolaan lembaga tersebut. Jika lembaga tersebut ingin dipercaya oleh publik, maka salah satu nilai yang harus dikembangkan adalah transparansi, akuntabilitas. Di sisi lain, pengelolaan sekolah yang efektif dan berintegritas bisa dilihat dari proses rekrutmen terhadap peserta didik, proses belajar di sekolah, dari proses dan output atau lulusan yang dihasilkan dari sekolah tersebut. Jika proses rekrutmen transparan, bebas dari kecenderungan korupsi, yaitu bukan mengutamakan pada kuantitas dan biaya pendidikan yang diprioritaskan, maka lembaga tersebut sedari awal bisa meminimalisir potensi korupsi di sekolahnya. Proses rekrutmen yang jujur dan transparan yang menitik beratkan pada kualitas calon siswanya menjadi pondasi diterapkannya budaya belajar yang berintegritas. Dari situlah kita bisa berharap munculnya lulusan-lulusan yang berkualitas, karena sedari awal prosesnya transparan dan dapat dipercaya oleh publik. Dewan juri yang saya hormati, kesimpulannya ialah berbicara tentang korupsi bukan sekedar sikap menaati aturan, jujur, transparansi pengelolaan, namun juga merupakan paradigma ekonomi yang harus dijalankan secara struktural hingga level individu. Pun demikian dengan toleransi. Ia bukan sekedar sikap menghormati terhadap perbedaan secara personal, tetapi paradigma sosial ekonomi yang harus dijalankan secara struktural. Pada titik inilah, lembaga pendidikan memiliki peran penting sebagai fondasi dan upaya pencegahan. Sayangnya, banyak sekolah sekarang seperti hidup tanpa isi, ingin menjadi sekolah favorit namun enggan menjadi teladan. Mengatakan sebuah sekolah terbaik
tapi fokus rekrutmen calon siswa hanya berdasarkan ukuran kemampuan finansial si calon siswa. Inilah akar awal munculnya korupsi. Sekian penyampaian argumentasi saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.